Baik, perkenalkan nama saya Riki Waldo Pasaribu. Di sini saya akan mempresentasikan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan jaring dan dan telekomunikasi. A. Proses bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok atau organisasi untuk menjual barang atau jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba. Satu. Pengertian proses bisnis. Bisnis merupakan suatu atau beberapa langkah yang dilakukan secara terstruktur dan saling terkait tujuannya untuk menghasilkan produk atau jasa dan memperoleh keuntungan atau laba. Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi seperti pelanggan dan pasar. 2. Proses bisnis. Jenis proses bisnis. Proses bisnis terdiri atas beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Proses operasional. Proses operasional disebut juga proses primer. Proses ini memiliki bisnis inti yang memiliki tiga tahapan proses yaitu sebagai berikut. Satu, pembuatan produk. Dua, pemasaran produk. Tiga, pelayanan kepada pelanggan. Apabila perusahaan menjalankan proses bisnis di atas, maka perusahaan tersebut telah melakukan proses yang termasuk dalam proses operasional. Proses dukungan. Proses dukungan disebut juga proses sekunder. Proses ini merupakan inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Proses dukungan dapat dikatakan sebagai proses yang memanfaatkan proses akan tersebut berjalannya. Jadi setiap proses kerja yang dilakukan untuk melayani seluruh internal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Proses manajemen ini melibatkan tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengawasan. Proses manajemen akan mengatur aktivitas tata kelola pada perusahaan atau instansi dan manajemen strategis. 3. Manfaat proses dukungan. Ada beberapa manfaat proses bisnis yang dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Satu, sebagai solusi yang akan membuat pelaku usaha sehingga memiliki gambaran kegiatan bisnis yang berlangsung secara rutin untuk perhitungan waktu nyata. Dua, sebagai manfaat proses bisnis yang memberi laporan yang mewakili keadaan bisnis yang sebenarnya pada saat itu. Tiga, memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di pasar dan berkembang cepat. Empat, mempercepat respon pelaku usaha terhadap tangan bisnis yang tidak terduga. 5. Memprioritaskan deteksi dini masalah untuk menghindari sifat reaktif sebagai besar perusahaan yang menjadikan kontrak produktif. 4. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, dan produk atau layanan di masa mendatang. Tujuan untuk mencapai visi dan misi dari bisnis tersebut. Rencana bisnis biasanya sudah disiapkan dan merupakan langkah bagi perusahaan tahap struktur tahap. Namun ini biasanya bersifat jangka pendek. Rencana bisnis juga bersifat rencana dan detail anggaran yang akan menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting. Manfaat perencanaan bisnis dimungkinkan untuk menyimpan konsep bisnis termasuk struktur, produk, dan layanan bisnis. Analisis pasar dapat dilakukan, artinya menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan saat ini. Dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi tergantung kebutuhan finansial dari bisnis tersebut. Tujuan perencanaan bisnis
menetapkan fokus pada bisnis, mendapat dapat memanfaatkan peluang potensial dan memi- men- meminimalkan risiko, mendapatkan pandangan modal. Komponen perencanaan bisnis. Satu, ringkasan bu- business plan. Dua, deskripsi bisnis. Tiga, deskripsi produk atau layanan. Empat, pelayanan bisnis. Lima, kepemimpinan. Enam, analisis pasar. Tujuh, analisis SWOT. Kebutuhan atau dalam kurung kebutuhan, kelemahan, peluang, dan kekuasaan. Delapan, rencana pemasaran. Sembilan, proyeksi keuangan. 10, analisis arus kas. 11, staffing. 12, operasi. B. Perencanaan kebutuhan pelanggan. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang harus diambil karena akan menentukan baik buruknya hal yang akan dialami ke depannya. Berikut ini beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Satu, mengenal pelanggan atau konsumen. Pelanggan merupakan individu atau kelompok orang yang membeli produk yang dihasilkan dan dipasarkan atau dijual oleh produsen. Biasanya pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi berkali-kali. Konsumen merupakan semua orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya, baik untuk kebutuhan pribadi maupun orang banyak. Analisis kebutuhan pelanggan. Menganalisis kebutuhan pelanggan sangat penting dalam bisnis. Analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan. Tujuan untuk mengetahui secara pasti apa apa yang mereka butuhkan. Konsumen merupakan pilar penting dalam bisnis. Oleh karena itu, kita perlu menjalin hubungan baik dengan konsumen agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan mampu bersaing dengan bisnis lainnya. Satu, mengenal strategi implementasi bisnis. Strategi implementasi bisnis merupakan implementasi strategi dalam tahapan manajemen strategis dalam bisnis. Strategi ini melibatkan penggunaan keterampilan manajemen, administrasi, dan persuasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Beberapa pada tujuan dan strategi implementasi bisnis antara lain mendapatkan umpan balik serta laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang sudah dilakukan sesuai target. Cara mengembangkan bisnis. Dalam menerapkan strategi bisnis, kita harus mengetahui bagaimana mengembangkan atau mengembangkan bisnis yang digeluti. Kita juga harus memiliki arah untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang. B. Cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan inti dari operasi bisnis dan merupakan prioritas terbatas dalam merumuskan rencana strategi dalam berbisnis. C. Mengetahui cara untuk bersaing dengan bisnis lainnya. Persaingan dalam dunia bisnis akan selalu ada jika kita harus mengetahui dan mengantisipasi persaingan di masa mendatang. Cara yang tepat dengan menerapkan strategi implementasi bisnis yang tepat pula. D. Siap dengan perubahan pasar. Apapun dapat terjadi dalam hidup. Begitu juga dengan bisnis sering perkembangan teknologi yang semakin canggih. Bisnis juga harus bersikap dengan perubahan yang akan terjadi di pasar.
A. Produk yang berkualitas dalam bisnis untuk untuk memberikan kepuasan pelanggan, perusahaan harus memberikan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. B. Pelanggan yang berkualitas saling produk yang berkualitas ada layanan yang berkualitas. Jika produk yang disediakan perusahaan kualitas baik dan pelayanannya kualitas, maka pelanggan akan puas dengan produk dan pelayanan yang diberikan ke perusahaan. C. Harga produk atau jasa. Biasanya pelanggan menginginkan harga yang murah. Perusahaan dapat memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan, juga menawarkan harga yang lebih tinggi apabila pelayanan dan produk yang diberikan kualitas baik. D. Kemudahan pelanggan mengakses produk atau jasa. Misalnya, kita ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses atau menjangkau produk atau jasa yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan pastinya dapat tercapai. E. Cara iklan atau promosi produk. Selanjutnya, selanjutnya ada indikator bagaimana ini mengiklankan atau mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Misalnya memberi ingin beriklan di media sosial atau pelayanan promosi layanan. Pastikan untuk memberikan iklan yang jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Sekian dan terima kasih.